Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak Ustadz semuanya, kita lanjutkan kembali pelajaran kita untuk materi pelajaran Bahasa Indonesia. Di kelas 6 ini, kita akan masuk kepada materi tentang kalimat efektif. Baik, sekarang kita perhatikan anak Ustadz, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah susunan penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan dengan ejaan yang sudah disempurnakan menggunakan bahasa baku. Baik, nah ini salah satu definisinya ya, anak Ustadz. Nah, jadi intinya kalimat efektif itu adalah kalimat yang singkat atau ringkas ya, ringkas, padat, dan jelas. Nah, tidak bertele-tele dan juga susunannya teratur dan juga bahasanya bagus. Nah, seperti itu ya. Baik, Ana Ustaz. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ciri-ciri kalimat efektif. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah sistematis, ya. Yang pertama, sistematis. Maksudnya gimana sistematis? Nah, di dalamnya itu setidaknya ada subjek atau pelaku pekerjaan, ada predikat pekerjaan yang dilakukan, ada objek dan keterangan, dan diakhiri dengan tanda baca. Oke, nah jadi susunannya harus bagus ya. Nah berikutnya apa? Yang kedua adalah ringkas, padat, dan jelas. Nah, jadi kalimat efektif itu dia harus ringkas, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Nah, nanti kita akan coba untuk melihat contohnya ya. Baik. Kemudian yang ketiga, menggunakan kosakata baku atau yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi ada tiga ya, susunannya bagus, kemudian isinya ringkas, padat, dan jelas, tidak bertele-tele, kemudian ya kosakatanya baku sesuai ejaan yang disempurnakan. Nah contohnya gimana? Kita lihat ya contohnya. Nomor satu, ini yang tidak efektif nih. Kita perhatikan ya. Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Nah, kira-kira enak gak ya kalimatnya? Kurang enak ya. Surabaya adalah merupakan salah satu kota terbesar atau kota besar di Indonesia. Wah, kurang enak ya. Maka yang efektif gimana? Ini bertele-tele ya. Nah, yang tidak bertele-tele gimana? Yang efektif yaitu Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Nah, jadi pilih salah satu saja. Mau pakai adalah atau merupakan. Nah, kalau adalah juga boleh. Misalnya nih, kita hapus kata merupakan. Nah, ini juga lebih simpel, ya. Surabaya adalah salah satu kota besar di Indonesia. Nah, ya, lebih bagus ya kalimatnya. Begitu. Jadi ringkas, padat, dan jelas. Ya. Sedangkan yang tadi adalah merupakan, nah ini buang-buang kata yang tidak perlu, ya. Nah, seperti itu. Lanjut berikutnya, contoh kalimat tidak efektif. Demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Kira-kira enak gak ya kata yang seperti ini, kalimatnya? Ya nggak enak ya. Nah ini terlalu panjang lebar. Demi untuk anaknya. Nah ini pilih aja salah satu ya sehingga kalimat efektifnya menjadi demi anaknya Bu Susi rela bekerja seharian. Nah kata untuk dihapus ya atau deminya yang dihapus untuknya dipakai. Nah, ini juga enak ya kalimatnya. Untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Nah, ya, bagus ya. Seperti itu anak Ustaz. Jadi itulah kalimat yang efektif. Oke. Lanjut berikutnya yang ketiga. Eh, kalimat ada efektifnya. Ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Wah, panjang banget ini. Kita ganti jadi apa? Ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Nah, ya, atau banyak macam makanan ya yang dijual di restoran itu. Bisa juga kita hapus yang ini. Ada banyak macam makanan yang dijual di restoran itu. Nah, ini lebih bagus ya. Nah, seperti itu. Atau ada banyak itu bisa juga kita sederhanakan lagi menjadi kata yang lain. Misalnya gini.
Nah, berbagai macam makanan, koma, dijual di restoran itu. Nah, ini lebih ringkas lagi ya, Ustaz. Nah, begitu ya. Jadi Ustaz bisa berkreasi sendiri, ya. Semakin paham Ustaz terhadap suatu kalimat, maka semakin bisa untuk menyederhanakannya menjadi yang lebih efektif, ya. Nah, paham ya? Nah, ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu, bisa diringkas lagi menjadi berbagai macam makanan dijual di restoran itu. Oke, paham ya? Nah, lanjut berikutnya, contoh keempat. Ini ada berapa ya? Ada 12 contoh ya. Baik, yang keempat, kalimat tidak efektifnya adalah saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Nah, saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Nah, ya. Menjadi apa? Saran yang dikemukakannya, ya, dikemukakannya itu maksudnya dikemukakan olehnya, sama saja ya. Nah, tapi lebih ringkas, dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Nah, saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Jadi nggak perlu lagi akan dipertimbangkan oleh kami, ya, karena sudah sama saja ya. Nah, akan kami pertimbangkan itu maksudnya dipertimbangkan oleh kami, ya. Begitu Ustaz. Intinya ini adalah kemampuan Ustaz untuk meringkas dan menjadikan kalimat itu semakin padat dan jelas. Lanjut nomor 5. Budi adalah anak paling terpintar di kelasnya. Wah, ini buang-buang kata ya, Ustaz. Nah, kenapa? Karena kata ter itu, awalan ter itu menunjukkan yang paling. Misalnya, terbesar, berarti artinya yang paling besar. Terbanyak, yang paling banyak. Ya, apalagi? Terbagus, ya, yang paling bagus. Terpintar artinya yang paling pintar, maka kata paling ini tidak perlu dipakai lagi, ya. Nah, maka bisa menjadi Budi adalah anak terpintar di kelasnya. Nah, ini lebih bagus ya. Atau ya ternya ini yang dihapus menjadi Budi adalah anak paling pintar di kelasnya. Atau Budi paling pintar di kelasnya. Atau lebih sederhana lagi, Budi terpintar di kelasnya. Nah, seperti itu ya. Baik, bisa dipahami ya, nah, Ustaz. Berikutnya nomor 6, kalimat tidak efektif, suasana di pasar sangat ramai sekali. Sangat ramai sekali. Nah, ini terlalu banyak ya. Menjadi apa harusnya? Suasana di pasar sangat ramai. Nah, ya. Atau suasana di pasar ramai sekali. Ini juga bisa. Nah, oke. Disederhanakan menjadi lebih padat ya. Kemudian nomor 7, hari ini para siswa-siswa sekolah SMA 1 diliburkan. Nah, ini juga membuang-buang kata, nah, Ustaz. Para siswa-siswa. Harusnya menjadi apa? Ya, para siswa ya. Nah, para siswa itu kan menunjukkan orang yang banyak. Nah, siswa-siswa juga menunjukkan orang yang banyak. Jadi ini berdouble-double ya. Nah, Ustaz. Nah, tumpang tindih artinya. Maka pilih saja salah satu, mau para siswa atau siswa-siswa. Yang efektif, hari ini para siswa SMA 1 diliburkan. Atau bisa juga, hari ini siswa-siswa SMA 1 diliburkan. Baik, lanjut nomor 8. Riana rajin belajar agar supaya menjadi pintar. Wah, pastinya Anda sudah tahu ini ya. Agar sama supaya, ya, ini sama saja, ya. Nah, maka pilih salah satu. Riana rajin belajar agar menjadi pintar, ya, atau supaya menjadi pintar. Berikutnya, meski pintar, namun Ahmad tidak sombong, ya. Meski pintar, namun Ahmad tidak sombong. Nah, bisa menjadi lebih efektif apa itu? Meski pintar, koma, Ahmad tidak sombong. Nah, begitu. Hanya dengan tanda koma dan mengatur cara bicara kita, maka bisa dipahami bahwasannya eh, apa namanya? Kalimat yang kita ucapkan bisa dipahami dengan jelas maknanya. Meski pintar, Ahmad tidak sombong. Ya. Nomor 10.
Setelah bekerja seharian, kemudian Putri beristirahat. Nah, kalau sudah koma, nggak perlu lagi kata kemudian. Sehingga menjadi apa? Setelah bekerja seharian, Putri beristirahat. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Lanjut nomor 11. Baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Nah, maka di sini artinya apa? Di sini artinya ya, mahasiswa baru sama mahasiswa lama itu sama-sama mahasiswa. Diganti saja menjadi seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Satu lagi, ya. Anggi pergi ke pasar dan Anggi membeli sayur. Nah, ini buang-buang kata, ya. Menjadi apa digabung? Anggi pergi ke pasar dan membeli sayur. Seperti itu ya. Baik, mungkin ini saja pelajaran kita. Insya Allah kita sambung kembali materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.